anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan memandu kita melakukan semua hal yang baik, yaitu dari Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sejak awal manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial hanya satu tujuannya, untuk saling menolong. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dalam hal saling menolong ini, kehidupannya adalah ekivalen, sejajar, sama derajatnya, saling menghormati. Dan Tuhan memanggil mereka supaya hidup rukun di dalam satu harmoni yang indah. Dalam hal yang demikianlah satu dengan yang lain harus saling menghormati, saling memuliakan satu dengan yang lain, bertegur sapa di dalam keramahan. Dan pengikat paling sempurna dalam hubungan interaksi sosial yang ada itu adalah kasih mesra. Saudara-saudaraku, dengan kasih mesra yang dari Tuhan Yesus Kristus, itu menyempurnakan semua hukum-hukum sosial. Maka hukum-hukum sosial untuk mengatur hubungan interaksi satu dengan yang lain itu sudah digenapi dalam hukum kasih. Karena apa? Di sana sudah ada keadilan. Ketika dalam hukum kasih itu diterapkan, berangkat dari keinginan pribadi itu diwujudkan menjadi perlakuan terhadap orang lain, maka tentu hubungan itu akan sangat baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentu manusia semua ingin disayang, maka mari kita mengasihi pertama. Tentu semua ingin dipahami, mari kita memahami sesama kita. Tentu semua orang ingin dipuji, mari kita memuji orang lain lebih dahulu. Tentu semua orang ingin dihormati, maka mari kita menghormati orang lain lebih dahulu. Maka dengan demikian hubungan itu tentunya sudah diikat dengan tali mesra, pasti kita akan ramah tamah satu dengan yang lain. Dan tentunya manusia itu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Sekali lagi, ikatan paling sempurna adalah kasih itu. Dan dengan kasih kita akan dapat mengampuni, karena sudah merasakan pengampunan yang dari Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 di sana dikatakan, ini yang kunasehatkan kepadamu, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Maka dengan mengasihi, kita dapat mengampuni. Dan dalam pengampunan itu, kita melakukan hukum Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Maka marilah kita hidup dalam ikatan tali suci kasih Kristus, ramah tamah satu dengan yang lain, dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih dan pengampunan Tuhan, sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Tuhan, kami diberangkatkan hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi, ramah tamah satu dengan yang lain, dan hidup rukun ketika kami boleh saling mengampuni. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.